Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kita bertemu dalam koneksi antar materi, modul 1.4, budaya positif. Bersama saya David Chandra MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan fasilitator Bapak Ratan MPD dan pengajar praktik Ibu Herawati MPDS. Keterkaitan antar materi 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Semuanya akan terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis, tapi bersifat dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Mewujudkan kepemimpinan pada murid. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Menjadi coach bagi guru lain. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan apresiasi inpuri dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif sehingga menjadi karakter positif, kemudian terwujud budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid. Selama proses pembelajaran, budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak harus mengenali, memahami, menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi bisa terwujud jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dalam menjalankan prakarsa-prakarsa perubahan sehingga visi guru penggerak bisa terwujud. Dengan menerapkan tahapan bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang membentuk karakter positif sehingga terwujud budaya positif. Adanya budaya positif dapat mendorong terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, tujuan pendidikan untuk mewujudkan manusia yang merdeka akan terwujud. Pemahaman saya tentang konsep budaya positif. Ada disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, hukuman, dan penghargaan. Disiplin positif adalah bukan bentuk kepatuhan kepada seseorang atau hal lain, tapi berupa kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri
untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan dengan penuh tanggung jawab. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menerapkan dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Teori kontrol. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan setiap tindakan kita memiliki tujuan. Hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan respon yang tidak relevan dan tidak terencana dari guru terhadap muridnya atas kesalahan perilaku yang dilakukan muridnya. Penghargaan adalah hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Posisi kontrol. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau. 5. Posisi manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara lisan maupun tersurat. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terbagi atas 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. 5. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan tahapannya. Pertama, menstabilkan identitas. 2. Rasa yang salah. 3. Menerapkan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari budaya positif yaitu setelah mempelajari model ini, saya sadar dan paham bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah perlu melibatkan murid dalam prosesnya dengan berdasarkan nilai kebajikan universal yang disepakati dan diyakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi diri, yaitu dari dalam, yaitu intrinsik. Perubahan lainnya bahwa selama ini saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, sehingga disiplin positif merupakan hal yang mustahil untuk diterapkan pada murid saya. Seharusnya saya berupaya memahami dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, sehingga anak dan murid-murid saya tidak dendam, malah dia bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga tercipta budaya yang positif. Pengalaman saya yang berkaitan dengan penerapan konsep inti dari budaya positif yaitu, sebelum saya mengenal budaya positif ini, saya sudah menerapkan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas terhadap murid dan kelas yang saya ajar. Dalam membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini, murid terlihat antusias dalam membuat kesepakatan bersama di awal pembelajaran, sehingga mereka tahu jika mereka melanggar konsekuensi apa yang akan mereka terima, sehingga dalam proses pembelajaran terjadi hal-hal yang positif. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya sering menempatkan posisi kontrol. Saya sebagai penghukum dan sebagai teman. Pada posisi penghukum, saya merasa anak takut kepada saya dan mengikuti apa yang saya suruh dan saya perintah. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini hanya menakuti anak dan hanya bersifat sementara. Setelah saya mencoba pada posisi kontrol manajer, saya bisa mengendalikan diri saya dan selalu berinteraksi dengan dan memberikan keyakinan pada diri anak sehingga ada kesadaran dari diri anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya sehingga anak tidak mempunyai sifat dendam kepada guru.